Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi penerapan sistem ganjil genap kendaraan. Penerapan sistem ganjil genap dinilai menyumbang potensi peningkatan penyebaran COVID seiring meningkatnya jumlah penumpang angkutan umum, seperti KRL dan bus Transjakarta. Permintaan tersebut disampaikan Doni dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR Jumat lalu. Ya, lalu seperti apa pendapat warga Jakarta mengenai penerapan sistem ganjil genap di masa pandemi? Kita akan dengarkan sejumlah komentar yang kami himpun pagi tadi dengan reporter Cornelia Ami. Pemirsa, pemberlakuan ganjil genap tidak hanya menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, tapi juga beberapa pihak. Sebut salah satu contohnya adalah Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 yang meminta supaya Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi, meninjau ulang skema pemberlakuan ganjil genap ini. Karena dirasa menimbulkan klaster baru, yakni klaster transportasi umum. Nah, benarkah kemudian bentuk evaluasi ini juga disetujui oleh masyarakat atau justru masyarakat malah menikmati skema ganjil genap yang sampai sekarang masih terus diberlakukan? Kita akan coba tanyakan pendapat dari beberapa masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Dari Kepala BNPB minta supaya ganjil genap itu dievaluasi dengan Pemprov. Kalau menurut Mbak sendiri tanggapannya gimana? Masih perlu nggak dilanjutin lagi atau lebih baiknya dievaluasi nih ganjil genapnya? Lebih baik dievaluasi sih, karena kan untuk orang yang jaraknya agak jauh kan agak mengganggu juga sih, apalagi untuk ke kantornya kan jaraknya mau nggak mau kita agak lebih pagi supaya menghindari macet juga. Terus untuk kalau pulang itu kan kadang-kadang kita terganggu juga macetnya. Artinya ini dari kantor juga tidak menerapkan skema yang sehari masuk sehari libur gitu ya, tetap masuk kayak biasa juga kan sepertinya? Iya, kalau dari suami sih memang masuk full tiap hari. Tapi kalau dari saya mulai minggu ini kan paling seminggu hanya 2 kali di rumah. Kerja gitu naik kendaraan nggak? Iya. Naik kendaraan apa Mas kalau boleh tahu? Kendaraan umum atau pribadi nih? Mobil pribadi. Nah, Mas ini kan sebetulnya dari Doni Monardo itu bilang mau dievaluasi lagi seharusnya kalau ganjil genap. Menurut Mas Erwin sendiri gimana nih? Masih perlu nggak dilanjutin atau harus ditinjau lagi sebetulnya untuk ganjil genap di masa COVID kayak gini nih, Mas? Kalau saya pribadi sih lebih setuju ganjil genap ya. Tapi jangan sepanjang hari. Yang masih saat ini aja berlaku ini masih oke lah gitu. Karena untuk mengurangi kepadatan sih ya, kepadatan jalan, jalan macetnya itu. Tapi kalau Mas Erwin sendiri terasa dengan adanya ganjil genap di masa COVID kayak gini itu tidak bikin macet? Tidak bikin macet sih ya, lebih lancar sih kalau. Dibanding sebelum PSBB itu, sebelum ganjil genap diberlakukan itu lebih macet sih kalau saya rasa. Sementara itu, sejumlah pengamat setuju dengan pernyataan Doni Monardo yang meminta Pemprov DKI mengevaluasi kebijakan ganjil genap. Sebab ganjil genap dinilai tak ada hubungannya dengan upaya mengurangi pergerakan warga Jakarta di tengah pandemi COVID-19. Penerapan kebijakan ganjil genap menuai pro dan kontra, terlebih telah mendapatkan sorotan dari pemerintah pusat. Ada atau tidak ada ganjil genap, jumlah pergerakan warga Jakarta relatif tak berubah. Hanya moda transportasinya saja yang berpindah karena tuntutan untuk bekerja di kantor masih tinggi. Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, menilai Pemprov DKI Jakarta salah jika menerapkan kebijakan ganjil genap dengan tujuannya untuk menekan pergerakan orang keluar rumah. Agus meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperketat sanksi agar masyarakat jera. Ya, saya sih pada prinsipnya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Doni Monardo sebagai Kepala Gugus Tugas, ya, karena itu memang tanggung jawab dia dalam tupoksinya. Sekali lagi, sebuah kebijakan yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini akan diubah, itu harus ada scientific evidence. Karena ini sangat menyangkut pada jiwa manusia, jadi tidak bisa kita mengubah kebijakan tanpa ada evidence base. Jadi saya setuju pada Pak Doni supaya ini segera dibatalkan, karena memang
soal GAG ini peruntukannya bukan untuk menangani COVID-19, tapi pertama pada saat Asian Games kita akan mengontrol lalu lintasnya supaya tidak terlalu padat, dan seterusnya juga digunakan supaya masyarakat mau menggunakan angkutan umum. Kemudian juga kalau efektif tidak efektif, menurut saya GAG mengontrol COVID tidak efektif, ya. Tadi Pak Wagub sudah sampaikan bukti-buktinya, tetapi di lapangan itu tidak efektif. Karena apa? Karena manusia atau orang-orang Indonesia ini tidak bisa dikontrol hanya dengan himbauan, hanya dengan sebuah peraturan, tanpa ada sanksi yang dikenakan atas pelaksanaan peraturan itu. Karena itu tidak ada, ya sulit untuk kita anggap bahwa GAG berhasil. Tadi yang disampaikan Pak Wagub bahwa sudah mengumpulkan sekian denda dan sebagainya dan sudah dihukum dan dikontrol perusahaan-perusahaan yang yang memperkerjakan pekerjaan, tetapi sekali lagi sanksinya itu tidak membuat orang jera. Sanksi untuk GAG aslinya saja kalau kita melanggar aturan GAG kan 500.000 tilang. Nah, sementara kalau untuk COVID itu harusnya minimal 1 juta supaya orang merasa bahwa dia jangan melakukan uang yang tidak penting dalam situasi krisis seperti sekarang. Untuk itu pakailah atau ikutilah protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Ditanya solusi atasi tingginya penyebaran COVID-19, pengamat transportasi Felix Iriantomo meminta Pemprov DKI Jakarta untuk meninjau ulang segala kebijakan yang telah dibuat. Pemprov DKI Jakarta diminta fokus dalam menekan pemilik perusahaan untuk membagi sistem kerja demi mengurangi kerumunan di jalan. Penerapan kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil genap di wilayah DKI Jakarta, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, sudah menjadi pro dan kontra. Apabila sasarannya adalah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, saya akui hal ini memang cukup efektif, terutama pada saat jam sibuk pagi dan jam sibuk sore, sehingga lalu lintas relatif lebih lancar. Namun, apabila sasarannya adalah agar masyarakat melaksanakan bekerja dari rumah atau work from home, atau juga dalam arti mengurangi perjalanan keluar rumah, maka seyogianya bukan menyoroti atau kebijakan di bidang lalu lintas, namun lebih menitikberatkan pada pengawasan kegiatan perkantoran, yang mana sebelumnya pernah ada pengaturan mengenai jam masuk kerja. Nah, ini yang perlu lebih diawasi, sehingga bagaimana work from home bisa diterapkan. Nah, terkait dengan peningkatan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, seyogianya kebijakan-kebijakan yang diambil terlebih dahulu dikoordinasikan secara intens dengan Satgas Penanganan COVID-19. Akankah pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapuskan ganjil genap sesuai dengan pemerintahan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo? Dari Jakarta, Maria Asegaf, Fadlan Abdurrahman, TV One mengabarkan.